Oke lah everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas salah satu meme koin yang teman-teman semua banyak request di kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya, yaitu meme koin fork teman-teman. Dan tentu karena ini adalah meme koin yang mana secara volatility cukup tinggi dan juga secara pergerakan sangat dipengaruhi oleh community dan juga atensi pasar yang sedang happening. So disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So, always do your own research teman-teman karena this is not financial advice. Dan ini buat teman-teman yang maybe belum tahu, saya actually lumayan baru create Instagram account. So, buat teman-teman yang mau nanti ini konten-konten seputar kripto dan investasi dan juga teman-teman yang mau tanya-tanya, feel free mampir aja ke akun Instagram saya dengan username tertera teman-teman. Dan oke, di sini kalau kita intip ya dari segi market cap-nya atau dari segi kapitalisasi pasarnya, VOOC ini ada di peringkat ke-337 berdasarkan kapitalisasi pasar atau berdasarkan market cap-nya. Dan di sini kalau kita intip di bagian market, maka teman-teman yang biasa nanya-nanya nih seputar suatu aset bisa dibeli di mana, teman-teman bisa lihat di sini secara lengkap mulai dari exchange-nya sampai ke pair perdagangan ya, teman-teman. Dan saya ingatkan sekali lagi, ini bukan bermaksud untuk promosi ataupun bukan bermaksud untuk mengajak teman-teman menjual atau membeli aset tertentu, bukan sama sekali, melainkan saya memperlihatkan ini hanya untuk tujuan edukasi semata, teman-teman. Dan teman-teman juga sendiri bisa langsung cek dengan menggunakan coinmarketcap.com. Dan oke, di sini kalau kita move sedikit teman-teman atau kita move ke yang lainnya, teman-teman bisa baca-baca di artikel-artikel seperti ini ya. Di mana di sini kalian bisa lihat nih untuk informasi seputar aset atau koin tertentu, di mana dalam konteks ini kita membicarakan fork ya, yang mana teman-teman bisa baca-baca untuk fork ini apa, mulai dari dia adalah meme coin yang tentu berada di jaringan Solana sampai berbagai informasi lainnya teman-teman bisa baca, mulai dari apa itu fork, kemudian kenapa dia bisa populer, keunikannya dan berbagai hal lainnya teman-teman. Jadi kalian bisa banget untuk dapetin informasi di artikel-artikel seperti ini. Dan seperti biasa, karena saya nggak di-endorse, teman-teman boleh banget untuk baca-baca di berbagai sumber artikel, asal kan untuk sumbernya itu jelas teman-teman. Jadi teman-teman cari yang sumbernya itu kredibel, jelas, dan tentu isinya bisa dipertanggungjawabkan. Dan terlepas ya dari teman-teman punya barangnya atau enggak, yang penting teman-teman bisa dapat informasi baru di setiap harinya teman-teman. Dan oke, di sini kita pindah sebentar ke chartnya, di mana kalau kita bahas ya dari cukup early atau cukup awal. Di sini kalian bisa lihat ketika dia masih berada di harga awalnya ketika listing, di sini dia mulai konsolidasi and then dia rip up atau mulai mengalami kenaikan, which is dia konsolidasi lagi dan terbentuk ya suatu demand area atau demand zone di sini, and then dia climbing up lagi ke atas teman-teman, kemudian konsolidasi lagi, kemudian seterusnya kalian bisa lihat dia terus membentuk higher high, higher low, higher high, higher low teman-teman. Dan sampailah dia di titik puncak harganya, which is di kisaran 0,7-an US dollar per tokennya. Dan setelah itu kalian bisa lihat dia mulai distribusi teman-teman, dia mulai mengalami koreksi yang cukup signifikan, which is dia membentuk lower low, lower high, lower low, lower high, dan seterusnya teman-teman. Kalian bisa lihat dengan cukup clear ya harusnya ya. Dan di sini dari topnya itu kalau kita ukur penurunannya ke bawah sini teman-teman, itu udah 70% lebih teman-teman. So wajar aja mungkin ada beberapa dari kalian yang minta bahas karena memang mungkin tertarik karena harganya udah murah atau mungkin ada yang nyangkut teman-teman, saya nggak tahu. Tapi kita akan coba bahas beberapa potensial yang mungkin terjadi di price action sekarang. Dan di sini teman-teman bisa mengamati ada beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi, which is yang pertama adalah memang ya ada potensi untuk fork ini bisa bounce back dari demand area ini teman-teman dalam jangka waktu singkat hingga menengahnya. Kenapa? Karena kalian tuh bisa notice bahwasannya demand area ini adalah demand zone yang cukup kuat teman-teman, di mana ketika dia di breakout di sini kita nggak pernah berada di bawah harganya lagi, atau kita nggak pernah bermain di bawah demand zone ini lagi. Dan kalian tuh bisa notice juga bahwasannya di sini ya itu udah ada sedikit quote on quote liquidity sweep teman-teman. Kalian bisa lihat di sini ada liquidity yang disapu. Jadi dia sempat nge-wick ke bawah. Di sini maybe ada para user ya yang mungkin pasang posisi atau mungkin menggunakan stop loss-nya di sini. Ini harusnya udah ke wick teman-teman. Dan di sini dia disertai dengan bounce. So ada potensi memang untuk fork ini dalam jangka waktu dekat itu dia mengalami maybe bounce back ke atas sedikit teman-teman. Itu bisa jadi karena memang di sini adalah area support yang cukup kuat ya. Dan itu juga diperkuat nih oleh stochastic RSI yang teman-teman bisa cek. Di sini stochastic RSI-nya sudah menunjukkan oversold, meskipun memang ini nggak bisa jadi satu-satunya acuan ya untuk kita menilai suatu aset apakah dia akan
kemudian bounce back atau mungkin lanjut, mengalami penurunannya. Namun di sini teman-teman bisa notice di mana, di sini ya kalian tuh bisa notice, misalkan saya tarik Fibonacci dari sini teman-teman ke sini. Nah, kalian tuh bisa notice bahwasannya untuk Fibonacci retracement, jadi kalau kita perlu sebentar ya. Nah, actually secara target itu udah tercapai teman-teman Fibonacci retracement-nya di area 1,618-nya, dan memang ada potensi untuk dia bounce back di area sini teman-teman, di area ini. Dan tentu itu adalah kemungkinan yang pertama dan belum tentu itu yang terjadi teman-teman. Dan di sini ada pun kemungkinan kedua yang teman-teman bisa notice, which is dia bisa aja melanjutkan penurunannya karena memang secara tren ini juga masih tergolong bearish teman-teman. Dan if untuk Fog ini memang harus terkoreksi lebih lanjut atau dengan kata lain dia harus terbreakdown dari demand area ini yang mana menunjukkan atau merepresentasikan tekanan jual yang lebih dominan dibandingkan tekanan beli atau quote on quote tekanan sellersnya lebih mendominasi dibandingkan buyersnya, sehingga membuat Fog ini harus turun kembali di level demand area ini atau di bawah level demand area ini, maka maybe target selanjutnya atau area penting selanjutnya yang teman-teman harus pay attention adalah demand area di bawah sini teman-teman. Kenapa? Karena di sini demand area ini juga cukup valid dikatakan sebagai demand area yang cukup strong teman-teman untuk menahan pergerakan harga Fog. Dan satu lagi, kalian tuh bisa notice yang seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya secara pergerakannya, teman-teman bisa menggunakan hal yang sama dengan yang tadi teman-teman. Jadi kalian bisa tarik Fibonacci retracement dari sini dan kalian akan, melihat nih untuk Fibonacci-nya itu targetnya itu ada di 1,618-nya, which is di sini dia sempat bounce back teman-teman. Dan memang ada potensi ya karena memang secara golden ratio-nya sudah tercapai untuk targetnya. Dan kalau kita apply hal serupa ke pergerakan yang sekarang, kita akan memperoleh seperti ini teman-teman. Nah, lebih kurang seperti itu dan targetnya 1,618 secara Fibonacci-nya itu tepat berada di kisaran demand area yang di sini atau area support yang ada di sini, teman-teman. So, if memang dia harus terkoreksi lebih lanjut, which is itu adalah kemungkinan kedua, maka memang ada potensi ya untuk Fog ini maybe melakukan gerakan serupa kayak gini teman-teman. Kalian bisa lihat dia turun dulu kemudian sempat testing teman-teman, kemudian, kembali lagi terkoreksi dan hit untuk targetnya. Jadi maybe lebih kurang teman-teman bisa aja melihat pergerakannya yang, seperti itu teman-teman. Ketika dia memang hendak, terkoreksi lebih lanjut. Dan tentu jika dia terkoreksi lebih lanjut, maka secara otomatis untuk Fog ini akan valid untuk melanjutkan bearish sequence-nya. Di sisi lain, jika memang dia berhasil bounce dan hopefully ini dia bisa close di atas supply area di sini, itu Fog ini mungkin akan terlihat sedikit memberikan indikasi yang positif karena if dia berhasil breakdown teman-teman dari supply area ini, dan saya tahu nggak gampang karena butuh liquidity yang cukup besar, maka if dia berhasil breakout ini secara otomatis ya dia mematahkan untuk, bearish sequence ya teman-teman. Karena kalau kalian notice posisi lower high terakhir kita itu di kisaran harga ini teman-teman. So, if dia memang bisa rebound dan closing di atas supply area di sini, maka tentu ini adalah hal yang positif karena selain dia mengubah supply areanya menjadi demand area, di sini juga secara market structure dia sudah, berganti menjadi bullish kembali teman-teman. Dan oke, di sini kita akan coba pindah ke data-data lain seputar Fog ini terlebih dahulu. Nah, di sini kalian bisa notice beberapa data seputar Fog, di mana ini adalah key 1 pertamanya dari Fog ini, di mana sebelumnya di key 3 dan key 4 ini dia rally sangat signifikan, teman-teman. Namun di kuartal pertama tahun 2025 ini dia udah minus sebesar 35,9%, teman-teman, atau memberikan return negatif lebih dari 30%. Dan gimana menurut pendapat kalian? Mungkin para holdernya atau mungkin teman-teman yang nyangkut nih, apakah Fog ini masih menarik untuk kalian hold atau mungkin untuk kalian akumulasi? Atau menurut kalian, masih banyak kok koin-koin lain yang memberikan return lebih better dibandingkan Fog ini? Feel free tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah, dan saya juga pengen tahu nih posisi kalian, apakah kalian nih pihak yang tertarik untuk akumulasi atau mungkin kalian pihak yang nyangkut teman-teman. Feel free komen aja di kolom komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang mau request analisa koin bisa dengan komen aja di kolom komentar di bawah, dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik akan saya usahakan untuk bahas cepatnya. Dan buat teman-teman yang mau sekalian support saya bisa dengan melalui Linktree yang saya letakkan di bio akun TikTok saya atau di link pada description di channel YouTube saya. Dan nanti teman-teman akan bisa request analisa koin melalui link traktir yang terdapat di sini teman-teman. Dan that's all seputar Fog. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis. And I'll see you teman-teman in the next video.